Seorang pria di Jombang, Jawa Timur ditemukan tewas di jalan menuju rumahnya. Ya, warga Rejo Agung tersebut diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat sejumlah luka di kepala. Warga desa Rejo Agung, Kecamatan Peloso, Jombang, Jawa Timur, geger dengan ditemukannya jasad Dodi Darmawanto, 45 tahun, di jalanan menuju rumahnya. Pada tubuh pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir ini ditemukan sejumlah luka. Di antaranya di dagu dan pelipis yang terdapat memar diduga akibat hantaman benda tumpul. Menurut tetangga, sebelum ditemukan tewas pada pagi hari, Dodi terlihat dijemput 4 temannya dan pergi ke warung kopi pada malam hari. Di pelipis sebelah mana? Kanan apa kiri? Sebelah kiri, bagian sebelah kiri sama dagu. Itu luka apa? Mungkin benturan benda tumpul atau apa kurang. Kalau di tubuh, Untuk bagian area dalam badan kita belum memastikan. Untuk memastikan penyebab kematiannya, korban dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Sakit hati seorang buruh pabrik di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, tega menganiaya mantan kekasihnya hingga tangan korban terputus. Korban yang menderita luka sabetan senjata tajam di leher, tangan, dan bahu kini kritis dalam perawatan intensif tengah di rumah sakit. Pelaku penganiaya Siti Rohani, buruh pabrik asal Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diringkus polisi. Korban kini kritis dan dirawat intensif di rumah sakit akibat sabetan senjata tajam dari pelaku yang diketahui mantan kekasih korban. Terbakar abara, pelaku tega menganiaya korban dengan sajam di beberapa bagian tubuh, bahkan tangan korban putus. Tindak penganiayaan ini sudah direncanakan oleh pelaku. Korban dan pelaku menjalin hubungan terlarang dan sudah berakhir 2 tahun silam. Pelaku nekat menganiaya korban lantaran sakit hati dengan perilaku korban yang kerap sengaja membuat pelaku dan rekan kerja lain tak nyaman selama di tempat kerja sejak putus dari korban. Mulai dari sikap dan tugas tambahan. Dulu sempat ada hubungan asmara antara korban dengan pelaku, namun sudah selesai. Di luar konteks ini juga korban dan pelaku tergabung dalam satu pekerjaan. Keterangan dari pelaku, sakit hati yang dialami pelaku sudah cukup mendalam dan sudah ditahan cukup lama karena tidak hanya terhadap pelaku, impact terkesan mempersulit dalam bidang pekerjaan. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Metro Jaya, serta terancam hukuman tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, Ayu. Gerbang sekolah yang digembok ahli waris akhirnya dibuka paksa petugas di SDN Utan Jaya, Depok, Jawa Barat. Pemerintah berharap tidak ada lagi aksi serupa di kemudian hari. Dua hari digembok pihak yang mengaku ahli waris lahan. Petugas akhirnya membongkar paksa rantai di gerbang SDN Utan Jaya, Depok. Pembongkaran ini pun disambut gembira orang tua siswa yang ada di sekitar sekolah. Aksi penggembokan yang terus berulang ini pun ditanggapi serius pemerintah. Ditegaskan jangan ada lagi kasus penyegelan atau penggembokan terhadap fasilitas pendidikan. Apalagi dampaknya dengan menghentikan proses belajar mengajar siswa. Pokoknya tidak boleh lagi ada penyelegaan lahan di mana anak-anak sekolah ya, kalau keberatan ke pengadilan saja. Artinya harus dibuka ya oleh Harus dibuka. Sudah dibuka. Guna mencegah kejadian serupa terulang, petugas Satpol PP Kota Depok disiagakan di lokasi sekolah untuk beberapa hari ke depan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat korsleting listrik, rumah berlantai 2 hangus dilalap api di Jatinegara, Jakarta Timur. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membakar sebuah konveksi rumahan di Jalan Tanah Sareal Tambora, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api menjalar hingga ke permukiman gang sempit. Diduga api berasal dari mesin pendingin dan menyambar gas 3 kg di rumah konveksi. Terus ke gas yang udah
Gas. Iya. Ini usaha apa sih Bang? Konveksi. Kabel mungkin dari AC. Ada AC-nya itu. Oh dari AC awalnya. Kabel dari AC. Ada stok kontak juga di situ sih. Sementara, kobaran api juga melahap habis sebuah bangunan rumah 2 lantai di Jalan Biru Laut 5, Kelurahan Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api membesar dengan cepat merembet ke ruangan lain. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Rio Mani, Ainus melaporkan. Pemirsa, truk sampah mengalami antrean panjang hingga mencapai 5 km lebih. Antrean yang cukup panjang ini dikeluhkan supir truk karena harus menunggu hingga lebih dari 6 jam. Truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jakarta mengular hingga sepanjang 5 km di Jalan Pangkalan 5 hingga Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Bekasi. Seluruh truk tertahan saat akan membuang sampah hingga 6 jam. Diduga penyebab kemacetan ini lantaran alat berat serta cuaca hujan yang membahayakan, membuat aktivitas bongkar muat tersendat. Ya, yang berangkat tadi malam belum buang juga Bang. 12 jam baru pada keluar. Macet banget. Tapi biasanya kayak gini Bang. Ya alatnya ada yang rusak, terus keseling hujan. Keseling hujan kan nggak pada berani alat berat takut guling. Sopir truk berharap antrian bisa segera diatasi karena berimbas pada biaya perjalanan sopir yang membengkak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, adik ipar Joko Widodo datang ke Bareskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah itu akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Bareskrim. Melalui adik ipar Joko Widodo dan kuasa hukum Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Bareskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Kuasa hukum Jokowi menyatakan, adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Jadi agenda hari ini itu adalah kami memenuhi permintaan dari pihak Bareskrim untuk menyerahkan atau memberikan ijazah asli Pak Jokowi dalam rangka penyelidikan dengan adanya pengaduan dari saudara Egy Sujana. Jadi ini sedikit berbeda dari yang kita laporkan di Polda Metro Jaya. Kalau Polda Metro Jaya itu Pak Jokowi sebagai pelapor. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri Jumat pagi. Kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews.